Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nira Holijah dengan NIM 2140007. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang distori pasar. Distori pasar adalah sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam. Nah, gangguan pasar atau dasarnya, ekonomi Islam membagi dan mengidentifikasi menjadi 3 bentuk. Transaksi ini diharamkan oleh Islam karena si penjual menyuruh orang lain untuk membeli atau memuji barangnya kepada pembeli agar tertarik untuk membelinya dengan harga yang tinggi. Padahal pembeli tidak ada sama sekali niat untuk membelinya. Sebelumnya pembeli dan si penjual ini telah memiliki kesepakatan antara si penjual dan pembeli, sehingga pembeli yang sesungguhnya memiliki minat atau permintaan yang tinggi, sehingga disebut dengan penipuan. Kemudian ada yang dinamakan dengan ikhtiar. Ikhtiar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Padahal sebenarnya ikhtiar tidak identik dengan penimbunan atau monopoli. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan, tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah saja. Yang dilarang adalah ikhtiar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk yang lebih tinggi. Istilah ekonominya monopolis transaction. Jadi dalam Islam monopoli boleh, sedangkan monopolis transaction tidak boleh. Materi yang akan saya bahas di sini adalah tentang tadlis dan tagrir. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tadlis. Tadlis merupakan salah satu bentuk penipuan dalam berdagang yang merupakan ketidakjujuran. Tadlis ini digolongkan ke dalam 4 jenis, yaitu tadlis dalam kuantitas, tadlis dalam kualitas, tadlis dalam harga, dan tadlis dalam waktu penyerahan. Tadlis dalam kuantitas ini seperti di mana seorang penjual yang mengurangi jumlah takaran atau jumlah timbangan dari barang yang ditawarkannya, yang seharusnya 1 kg ternyata tidak sampai 1 kg. Yang kedua, tadlis dalam kualitas. Tadlis dalam kualitas ini seperti di mana seorang penjual yang menyembunyikan cacat dari barang yang ditawarkannya. Misalnya seorang pedagang buah yang mencampurkan buah yang kurang bagus ke dalam buah yang bagus agar dagangannya cepat terjual. Yang ketiga, tadlis dalam harga. Tadlis dalam harga ini di mana seorang penjual yang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli dalam harga. Dia menaikkan harga barang yang ditawarkannya di atas harga pasar. Yang keempat yaitu tadlis dalam waktu penyerahan. Tadlis dalam waktu penyerahan ini seperti di mana seorang pemimpin proyek yang berjanji akan menyerahkan atau menyelesaikan proyeknya ini dengan jangka waktu 6 bulan. Padahal dia sendiri tahu bahwa proyeknya ini tidak akan bisa diserahkan atau tidak akan selesai dalam waktu 6 bulan. Pembahasan yang kedua yaitu tagrir. Tagrir adalah istilah hukum Islam yang artinya keraguan, tipuan, ataupun tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dalam ilmu ekonomi, tagrir ini lebih dikenal dengan ketidakpastian. Tagrir ini dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu tagrir dalam kuantitas, tagrir dalam kualitas, tagrir dalam harga, dan tagrir dalam waktu penyerahan. Tagrir dalam kuantitas ini misalnya adalah sistem ijon, di mana seorang petani menyepakati menjual hasil panennya dengan harga 750.000 kepada tengkulak. Padahal saat terjadi kesepakatan, sawahnya belum bisa dipanen. Jadi jual beli yang dilakukan belum mengetahui berapa kuantitas dari harga dari barang yang ditransaksikan, padahal harga sudah ditetapkan.
Jadi dalam transaksi tersebut ada ketidakpastian dari kuantitas barang. Yang kedua yaitu tagrir dalam kualitas. Tagrir dalam kualitas ini misalnya seperti seorang penjual menjual anak sapi yang masih dalam kandungan dengan harga 1 juta. Dia berjanji akan menjual ataupun menyerahkan anak sapi tersebut setelah lahir dengan harga 1 juta. Tentunya si penjual dan pembeli tidak mengetahui bagaimana keadaan anak sapi setelah lahir. Apakah lahir normal, cacat, ataupun dalam keadaan mati. Jadi dalam transaksi tersebut terjadi ketidakpastian dalam kualitas barang yang ditransaksikan. Yang ketiga yaitu tagrir dalam harga. Tagrir dalam harga ini misalnya seperti seorang penjual menjual panci dengan harga 10.000 jika dibayar tunai dan dijual seharga 50.000 jika dibayar kredit. Jadi dalam transaksi yang dilakukan ada dua harga. Dalam transaksi tersebut ada ketidakpastian dari harga yang tetap atau harga mana yang digunakan, harga 10.000 atau harga 50.000. Jadi dalam transaksi tersebut ada dua harga dalam satu akad. Yang keempat yaitu transaksi dalam waktu penyerahan. Transaksi dalam waktu penyerahan ini misalnya Eko kehilangan mobil Lamborghini, sedangkan Eni sangat menginginkan mobil Lamborghini. Lamborghini dari si Eko ini dia beli dengan harga 5 miliar dan sekarang Lamborghini tersebut sudah hilang. Dia menjual Lamborghini yang hilang tersebut kepada Eni dengan harga 500 juta. Jadi dalam transaksi tersebut Eko berjanji akan menyerahkan Lamborghini tersebut kepada Eni dengan harga 500 juta dan berjanji akan menyerahkannya kepada Eni. Jadi dalam transaksi tersebut mereka belum mengetahui kapan Lamborghini tersebut bisa sampai kepada saudari Eni. Dalam transaksi tersebut terjadi ketidakpastian dalam waktu penyerahan.